Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan barakah insyaallah. Kemudian salawat serta salam kepada junjungan kita yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga berkat pembacaan shalawat tadi, saya khususnya beserta teman-teman yang sudah hadir di channel ini mendapatkan daripada barokahnya salawat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, jadi di sini kita akan melanjutkan daripada kisah-kisah yang kisah tersebut diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita akan membahas sebuah kisah yang berjudul lelaki yang berwasiat tubuhnya untuk dibakar. Jadi laki-laki ini berwasiat nanti tatkala dia meninggal, tatkala dia mati, dia berwasiat kepada keluarganya untuk dibakar. Jadi dikisahkan dahulu ada seorang laki-laki yang mana laki-laki ini sangat banyak hartanya, bergelimangan harta, sehingga dengan harta yang dia miliki itu maka malah dia menjadikan wasilah untuk melakukan perbuatan dosa. Bisa dikatakan lelaki tersebut tidak memiliki kebaikan sedikit pun walaupun banyak harta. Ya, sebab apa? Sebab harta yang banyak itu digunakan untuk bermaksiat, untuk berbuat dosa. Jadi itu. Nah, singkat cerita, lelaki tersebut sudah tiba waktunya untuk kembali ke Allah. Nah, tatkala hal itu terjadi, lelaki tersebut dia ini bingung bagaimana caranya untuk menghindar dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia sadar betul selama dia hidupnya tidak ada hal kebaikan sedikit pun yang dia lakukan. Dia sadar betul dengan perbuatan dosa-dosanya pasti Allah akan mengazabnya, pasti Allah akan menyiksanya sebab dosa yang telah dia lakukan. Akhirnya dengan hal tersebut dia ingin mencari cara bagaimana untuk lari daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya ketika hal itu terjadi, maka dia ini orang tersebut berinisiatif untuk mengumpulkan keluarganya. Nah, akhirnya dikumpulkanlah semuanya keluarganya. Ya, mulai dari anak, istri, saudara-saudaranya, semuanya dikumpulkan. Untuk apa? Untuk berwasiat. Lah, karena apa? Dia ini ingin berwasiat agar dirinya dibakar nanti tatkala dia mati, tatkala dia meninggal. Akhirnya dia menyampaikan kepada keluarganya bahwasanya nanti ketika aku mati, ketika aku sudah meninggal, bakarlah jasadku. Kemudian abunya itu sebagian buang ke laut dan sebagian ke daratan, dengan harapan debunya itu tercecer dengan hempasan angin. Karena apa? Dia ini berpikir bahwasanya dengan hal demikian dia itu bisa lari daripada siksaan Allah. Karena dia berpikir bahwasanya dengan melakukan hal yang demikian dia itu bisa menghilangkan jejak. Ya, bisa menghilangkan jejak daripada siksaan Allah. Namun sebaliknya, malah Allah itu mengumpulkan daripada debu-debu tersebut. Jadi tatkala sudah dibakar itu jasad, kemudian sudah ditaburkan ke laut, sebagian juga sudah ditaburkan ke daratan dan sudah hilang jasadnya, Allah malah berkehendak lain. Allah menyuruh bumi untuk mengumpulkan kembali daripada debu tersebut. Akhirnya orang ini ditanya sama Allah,
ya fulan, hal apa yang membuatmu bisa begini, bisa melakukan hal demikian? Akhirnya lelaki ini pun menjawab, sebenarnya ya Allah, karena aku takut dengan engkau, dengan siksaanmu, dan engkau itu maha tahu akan hal tersebut. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala, sebab dia itu rasa takut yang bersangatan, dalam artian sangat takut dengan siksaan Allah sebelum dia meninggal, dan dia itu sempat menyesali daripada perbuatannya. Dia sadar betul dengan apa yang sudah dia lakukan, dia sadar betul dengan amal-amal yang dilakukan, dan dia itu sadar bahwasanya tidak ada kebaikan sedikit pun yang dia lakukan. Akhirnya dengan kesadaran tersebut, dengan ketakutan tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada dosa-dosanya. Jadi hikmah dari cerita ini bahwasanya kita itu tidak bisa lari daripada pantauan Allah. Tanggung jawab kita kepada Allah. Semua yang kita lakukan di dunia ini nanti akan membuahkan hasil, akan mendapatkan balasan. Kalau umpamanya kita melaksanakan daripada kebaikan, Allah akan menepati janjinya. Allah akan memberikan semua kebaikan kepada kita. Namun sebaliknya, kalau kita malah melakukan kejelekan, melakukan dosa, maka tentunya Allah akan menepati janjinya juga, memberikan azab kepada kita. Mungkin sampai di sini untuk cerita kali ini, dan cerita ini diambil daripada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari, nama kitabnya Mirqatul Mafatih Syarah Miskatul Masabih. Jadi itu nama kitabnya Mirqatul Mafatih Syarah Miskatul Masabih, juz 8 halaman 82. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 7506. Akhir, walaupunikum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.